Oke, selamat datang di tutorial Corel. Untuk kali ini kita akan belajar tentang shape tool, yaitu tools yang ada di dalam Corel yang digunakan untuk mengedit atau membuat objek vektor. Baik, nanti sebelum kita membuat contoh gambar dengan menggunakan shape tool untuk mengedit bentuknya, terlebih dahulu saya contohkan untuk penggunaan shape tool ya. Baik, di sini saya akan mencontohkan menggunakan gambar sederhana. Oke, saya akan menggunakan pen untuk menggambarnya. Baik, di sini misalkan saya punya garis seperti ini. Oke, ya, baik. Di sini misalkan ketika kita ingin memodifikasi atau membentuk objek garis ini, di sini kita menggunakan yang namanya shape tool ya. Oke, untuk merubah bentuk garis ini menjadi objek bentuk yang lain, sekarang pertama kita klik shape tool ya. Ini kita kliknya ya, seperti ini. Nah, di sini pada saat kita membuat objek ini yang perlu diperhatikan, nanti kita akan mengenal yang namanya node dan segmen ya. Nah, di sini yang disebut dengan node adalah ini titik-titik seperti ini. Ini namanya node ya. Jadi ini sangat penting sekali nanti pada saat kalian mau menggambar sebuah objek. Untuk penentuan node-nya ini sangat penting sekali. Terus yang berikutnya ada segmen atau garis yang letaknya di antara node ini namanya segmen ya. Nah, pada saat kalian nanti menggambar, misalkan kalian ingin menambahkan node ya, di sini contoh sederhananya kita bisa melakukan penambahan node dengan kita select objeknya seperti ini, kita tambahkan ini ya, ini add node ya, misalkan seperti ini ya. Atau bisa juga ini kita kontrol Z dulu, bisa kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi terserah kalian nanti pada saat mau menambahkan node, mau pakai yang add node atau klik double juga bisa. Nah, sekarang untuk menghapus node-nya itu kita select node yang ada ini. Nah, itu bisa kita klik ini ya, delete node, atau saya kontrol Z, kita klik double seperti ini. Oke, ini untuk menghapus node ya. Baik, sekarang saya contohkan untuk di sini kita akan menambahkan node baru ya, misalkan seperti ini. Ini kita kasih pakai ini juga bisa, atau kita klik double juga bisa. Saya coba pakai yang ini, yang add node ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita membentuk garis ini menjadi siku seperti ini. Nah, ini bisa. Oke, kita tarik ke atas seperti ini ya. Nah, di sini baik, di sini sudah terbentuk runcing seperti ini. Nah, misalkan kita mau membentuk ini segmen ini atau garis segmen ini menjadi lengkung, misalkan lengkung ke luar maupun ke dalam misalkan. Nah, di sini kita gunakan shape tool, kita select objeknya seperti ini. Nah, di sini ada menu ya, ini namanya ya, convert to curve ya. Di sini dia akan mengonvert garis menjadi kurva. Jadi nanti bisa dibentuk ya. Misalkan di sini saya sebagai contoh, ini saya select, ini kita klik ini, atau nanti bisa kalian menggunakan klik kanan ini to curve. Oke, sekarang saya coba untuk menggunakan klik kanan saja ya. Oke, seperti ini tuh. Nah, oke, kalau sudah tinggal kita bentuk seperti ini. Nah, ini kita sudah membentuk seperti ini. Nah, sekarang yang ini misalkan kita tambahkan lagi, misalkan klik, kita coba pakai ini juga ya. Nah, ini seperti ini. Oke, nah
seperti ini, maka akan terbentuk objek seperti ini ya, dan segmennya akan berubah menjadi lengkung ya. Nah sekarang untuk mengembalikan menjadi garis lurus lagi, ini sangat mudah sekali. Ini kita select lagi ya di sini, terus kita kembalikan atau kita klik dengan ini. Nah dia akan kembali lagi ke garis lurus. Nah untuk merubah segmen seperti itu, baik saya kembalikan lagi ke lengkung ya. Nah misalkan seperti ini. Nah di sini untuk memodifikasi control handle di sini, atau yang terletak di dalam node ini kita juga bisa merubah supaya misalkan ini tidak runcing seperti ini ya, atau tidak lancip seperti ini. Misalkan kita buat simetris misalkan ya, di sini kita bisa klik ini ya, symmetric node ya, jadi nodenya nanti berubah menjadi simetris. Nah seperti ini. Ini kalau salah satu handle kita gerakkan, dia akan handle yang lain akan bergerak dan berubah jadi simetris ya, seperti ini. Demikian juga dengan yang satunya lagi, ini yang smooth ya, ini yang smooth juga sama sebenarnya ya. Nah ini yang smooth itu dia seperti ini, sama dengan simetris lah nanti. Nah terus yang satunya lagi, nah ini yang bentuk runcing. Nah nanti kalau kita klik di sini, misalkan ini ya, kita klik di sini, klik oke di sini, nah kita akan bisa mengembalikan sama seperti di awal tadi ya, seperti ini. Jadi untuk mengatur control handle atau yang ada di node ini, kita bisa menggunakan 3 ini. Dan terus untuk mengatur garis atau segmen itu kita menggunakan ini, mau dibuat garis lurus atau mau dibuat lengkung ya, seperti ini. Baik, ini contoh dasarnya. Baik, saya contohkan lagi. Misalkan kita punya objek, atau pada saat kalian menggambar sebuah objek misalkan ya, ini misalkan seperti ini. Misalkan kebetulan kalian tidak menyambungkan pada node-nya, misalkan seperti ini, berhenti di sini, otomatis kalau objek seperti ini kan nggak bisa dikasih warna ya, misalkan ini nggak bisa dikasih warna. Nah di sini supaya node ini bisa bisa nyambung ya, di sini kita bisa menggunakan ini, kita pakai shape tool ya, ini kita select ini, atau kita select seperti ini, atau dua node ini ya, yang awal sama akhir kita select, terus kita gunakan ini join to node ya. Nah dengan otomatis dia akan tersambung node-nya. Atau kalau misalkan kita mau memisahkan lagi, misalkan klik, nah seperti ini tinggal kita tarik, nah seperti ini. Misalkan kita ingin ini ya, kita hapus, terus nanti ini atau ini kita hapus misalkan, nah ini kita hapus, nah ini kita sambungkan dengan ini, misalkan kita select aja, nah terus kita sambungkan dengan ini. Nah bentuknya seperti ini ya. Ini dasar dari penggunaan shape tool ya. Ada nanti setelah kita mencoba ini dasar ini, nanti saya contohkan untuk menggambar objek ya, menggambar objek yang ada di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ini tutorial penggunaan shape tool, semoga bisa bermanfaat untuk kalian.